Shalom jemaat Tuhan, kita siapkan keberadaan kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita, memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan baru. Sudah selayaknya kita memuji, memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama
jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Setiap kami semakin dekat dengan-Mu. Kami dekat dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, jamaah seluruh hidupku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
ya Bapa. Walaupun dunia ini bergoncang, hanya Engkau Allah kami yang setia. Amin. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami dengan semua aspek kehidupan kami. Dari kesehatan kami ya Tuhan, dari pekerjaan kami ya Bapa, dari setiap studi kami ya Tuhan Yesus, bahkan pelayanan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu, sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan bersama-sama di tempat ini dengan saudara seiman kami. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berikan hormat bagi Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa syafaat ya Bapa. Tuhan pulihkan setiap kami. Tuhan sembuhkan setiap hati kami. Agar setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama membuka suara kita. Sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya saya yang berdoa, tapi kita semua di tempat ini kita buka suara. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita buka suara. Bapa, kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih kalau Engkau mengasihi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas rencana-Mu atas bangsa kami di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih atas setiap pemimpin kami dari presiden sampai jajaran sampai terbawah sekalipun ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu setia menangi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dalam seluruh aspek kehidupan di bangsa kami ya Tuhan. Sosial ekonomi ya Tuhan Yesus, sumber daya alam ya Bapa. Politik Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana-rencana si iblis atas bangsa Indonesia ini kami tolak, kami hancurkan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Engkau hadir atas bangsa kami. Engkau menggenggam bangsa kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bangsa kami ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Ada di dalam rencana-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan menguatkan setiap warga Indonesia. Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha mencukupkan setiap kami. Berikan kedamaian sejahtera-Mu ya Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami boleh bersatu hati ya Tuhan. Memuliakan nama Tuhan Yesus di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di Indonesia. Khusus di Banten ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Di Indonesia ini ya Tuhan, di Banten ini ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan Yesus, kami sedang melanggarakan ibadah ya Tuhan. Kami berikan pujian kami di hadapan ya Bapa. Tuhan berikan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap kami, yang memulihkan setiap kami. Tuhan berkati setiap gembala-gembala sidang ya Tuhan boleh berfungsi sebagai gembala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan. Untuk GBI ya Tuhan Yesus, Ketua BPH kami Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketua BPD Tuhan berkati khususnya di Banten ini ya Tuhan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati gembala senior kami yang ada di Petamburan ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja yang tempat mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terkhusus untuk gereja kami ya Tuhan. Untuk menghitung hari ya Tuhan Yesus, gereja kami akan mencapai umur yang ke-25. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan atas gereja kami. Terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap pemimpin kami. Terima kasih atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Gembala kami ya Bapa. Berikan dia kemampuan, berikan dia kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus.
Hikmat marifat dari surga turun atas Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia dalam usaha pekerjaannya, dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh para pelayanmu di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kayak boleh semangat untuk melayani Tuhan, kayak boleh excellent untuk melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Pasangan suami istri boleh semakin erat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan bersama keluarga kami mengiring-Mu, melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati generasi muda di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak ya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan kami, pasangan hidup kami taruh di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak teens. Tuhan berkati adik-adik kami super kids ya Tuhan. Kami yang masih sekolah ya Tuhan, berkati dalam studi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, oh Pak Agus ya Tuhan. Berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa-doa syafaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan persembahan kami ya Bapa. Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengembalikan dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Persembahan dijalankan. Kita menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sha la 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 la, say say. Sha la 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 la, Yesus. Sha la 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 la, Yesus cinta saya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sayang cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, la 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 la. Hey, saya cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta saya. Shalala, la. Hey, aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la.
kita Allah yang baik, amin. Amin. Apapun kondisimu, Tuhan selalu menolong kita dan Dia memberkati kita sampai saat ini. Yes, semua nyanyikan. Allah itu baik. Yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan yang kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan yang kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Nyatakan kebaikan, kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Yes. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes, Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Persiapkan hati dan keberadaan kita lebih lagi untuk menerima firman Tuhan. Karena bagi kita firman Tuhan saja yang menjadi kekuatan, yang menuntun kita dalam perkenanan, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah
tanganmu, berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hari ini apabila engkau datang dengan segala pergumulanmu, mari datang kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman-Nya mengatakan Tuhan beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, maka kuatlah roh dan jiwa kita. Kami menantikan tangan-Mu Tuhan hari ini. Kau melihat setiap kami dengan segala pergumulan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Kami buka hati kami lebih lagi. Mari masuk dan berdaulat atas hidup kami. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang berlaku bagi kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami saat ini. Dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mau berbicara kepada kami, sehingga Tuhan hidup kami dituntun, diarahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Jika ada kuasa-kuasa yang menghalangi kami diberkati oleh Engkau, kami saati untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus juga hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Pakailah hamba-Mu yang pada hari ini menjadi berkat, dan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang datang dengan pergumulan dan masalah, Engkau bukakan jalan. Setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit, oleh kuasa firman-Mu disembuhkan. Biarlah setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, bahwa pertolongan-Mu itu nyata, dan oleh kuasa firman-Mu kami semua boleh memperoleh pertolongan daripada-Mu.
Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus bersyukur pada hari ini kita boleh hadir di gereja karena ternyata kemarin cukup parah ya hujannya ya. Ya di Jakarta berapa hari juga hujan badai juga. Dan kemarin sana sini banjir. Jadi kita patut bersyukur bahwa semua kita tanpa halangan bisa ada di tempat ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita akan sama-sama membaca dari Pengkhotbah 9. Haleluya. Pengkhotbah 9 kita akan baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ke-10. Saya akan baca ayat ganjil ayat 7, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8 secara bergantian. Dan ayat ke-10 kita akan bacanya bersama-sama. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sama-sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Hari ini tema yang diberikan dan yang memberkati kita semua adalah mengelola pekerjaan dengan baik. Mengelola pekerjaan dengan baik, yang akan kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Ya. Nah, saudara, kebanyakan orang jika kita sedang berbicara tentang pekerjaan atau bekerja, lebih banyak konteksnya adalah pergi ke kantor, tempat kita kerja, atau pergi ke toko, tempat kita kerja. Nah, itu namanya kita lagi pergi bekerja, lagi pergi kerja, ya. Nah, tetapi sebenarnya pekerjaan atau bekerja itu di mana saja yang Tuhan tempatkan kita, yang untuk melakukan satu kegiatan pekerjaan tertentu, maka itu artinya bekerja. Ya, artinya pekerjaan. Mau di mana? Di mana saja. Mungkin saudara bilang, oh saya tidak bekerja, saya punya usaha sendiri. Sering kita dengar kata-kata itu. Nah, tetapi sebenarnya itu pun bekerja. Lalu ada juga mungkin yang berkata, oh saya tidak bekerja, saya pelayanan di gereja. Tetapi sebenarnya itu pun bekerja. Nah, tema kita hari ini adalah mengelola pekerjaan dengan baik. Dan tadi kita baca di beberapa ayat, maka saya ingin menyampaikan dulu beberapa pokok bahasan tentang mengelola. Apa sih yang dimaksud dengan mengelola? Nah, pertama mengelola artinya mengatur. Mengatur apa? Mengatur waktu. Mengatur tempat. Mengatur bagian di mana kita berada. Mengatur sumber daya yang kita kerjakan. Dan lain-lain mungkin kita bisa mencari hal-hal yang artinya kita mengatur. Nah, waktu harus kita atur dengan baik, saudara. Ya, harus kita atur. Jangan sampai kita punya satu kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan, lalu kita tidak mampu mengatur waktunya. Berarti kita tidak mampu mengelolanya. Ya, sudah ada satu jadwal misalnya. Ya, kemarin kami ada kelas, tiba-tiba salah satu peserta WA, Bu, maaf, saya tidak bisa hadir karena saya ketiduran. Nah, ini kan satu alasan yang sebenarnya dia tidak mampu mengatur.
Padahal sudah dari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya udah diingatkan. Harusnya dia bisa mengatur. Dan ternyata harus datangnya jam berapa, dan WA-nya datang itu baru siang. Jadi bayangkan dia ketidurannya itu lama sekali ya. Jadi perlu dipertanyakan itu, dia tidurnya jam berapa. Ya, sehingga bangunnya kesiangan katanya gitu ya. Nah, mengelola itu mengatur. Kita harus mengatur waktu, kapan kita harus hadir, kapan kita harus mengerjakan sesuatu, kapan kita harus selesai, waktu. Ya. Nah, kemudian arti mengelola berikutnya adalah mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan masalah. Mungkin ada satu penyimpangan, mungkin ada satu kejadian yang kita harus kelola. Ya, kalau tadi pagi karena kita tahu kemarin di sana sini banjir. Tadi pagi saya malam-malam sudah atur, saya harus bangun lebih pagi. Ya, jangan sampai lewat dari 4:30 saya sudah harus ada di kamar mandi. Saya sudah plan tuh dari tadi malam. Ya, karena saya katanya kalau mandi lama, padahal saya mandi nggak lama. Dandannya lama. Ya. Nah, itu harus kita atur, saudara. Waktunya itu harus kita kendalikan. Karena apa? Kemarin kan di sana sini banjir. Saya kan khawatir ya. Saya dari Jakarta, takutnya jalanan ditutup-tutup. Berarti kan saya harus spending waktu yang cukup panjang untuk mengantisipasi itu. Apalagi waktu saya di mobil kemarin sore itu saya udah lihat, wah saya harus isi solar nih besok. Jadi plan saya tuh udah saya atur dari kemarin. Saya harus berangkat lebih cepat, takut jalanan tutup. Saya harus isi solar sebelum sampai di gereja pagi tadi. Karena jadwal pagi harus hadir. Nah, itu kita mengelola masalah yang kemungkinan ada. Ya, atau kendala-kendala apa yang kita kemungkinan besar kita bisa jumpain. Atau macet kah? Ya, dulu kami tuh waktu saya masih aktif di kantoran, bos selalu bilang, kan kamu tahu dari rumahmu ke kantor itu macet setiap hari kan? Setiap hari kan tahu kan? Berangkat dong lebih cepat. Nah lo ya, ya puji Tuhan saya jarang dimarahin tentang hal itu karena saya termasuk yang rajin. Sampai di situ aja rajinnya ya kan? Nah artinya kita udah tahu macet, ya kita berangkat lebih duluan. Jadi tidak ada alasan, aduh bos maaf saya telat karena macet. Lah orang tiap hari macet, apalagi Jakarta. Duh itu mah rajanya macet ya kan. Kita udah tahu. Jadwal sama orang ketemu kita udah tahu macet. Ya kita berangkat 1 jam sebelum. Begitu, kecuali ada sesuatu yang di luar kendali. Ya misalnya ada truk terbalik, waduh macet total gak bisa bergerak. Kemarin ya kan banjir, gak bisa nerobos dong. Nah itu kan di luar kendali kita ya. Jadi mengelola berikutnya adalah mengurus segala sesuatu. Harus kita urus, bukan hanya 1 atau 2 hal aja, tetapi seluruh hal kita harus atur. Bagaimana caranya? Ya, harus kita mengurus segala hal. Kemudian menyusun segala sesuatu sesuai target. Itu mengelola. Apa sih fokus kita? Ya, bekerja. Semua orang bekerja karena apa tujuannya? Udah pasti tujuannya untuk mendapat penghasilan. Tetapi ada juga orang yang bekerja bukan untuk mendapat penghasilan tetapi untuk mendapatkan aktualisasi diri. Bisa juga, ya kan? Tetapi pasti ada targetnya. Pasti ada tujuannya dan itu harus kita kelola. Nah, berikutnya ya arti mengelola itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Mungkin kita diberikan satu tanggung jawab oleh seseorang. Tetapi terlebih itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui orang-orang tertentu. Tuhan berikan kita sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan, ya, sebuah usaha, sebuah apapun juga, pelayanan termasuk. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Karena jika bukan dari Tuhan, maka tidak akan langgeng. Nah jika itu langgeng,
menerus itu pasti Tuhan yang taruh. Ya. Jadi pengalaman saudara dan saya itu kita bisa introspeksi ya, bahwa apapun yang kita kerjakan itu kepercayaan yang Tuhan taruh. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa kita harus setia dalam perkara kecil. Karena kemungkinan besar pekerjaan saat ini mungkin ya kecil, gajinya kecil ya, tetapi kalau kita setia sungguh-sungguh dengan baik, maka Tuhan pasti tambahkan. Amin. Senggol dulu kiri kanan, jangan khawatir. Nah, ya kan? Nah, mengelola artinya selagi kita masih hidup, selagi diberi kesempatan, maka segala pekerjaan harus dikelola dan diatur dengan baik. Beberapa ayat yang tadi kita baca, ya, Salomo juga memberi pemahaman hal itu, bahwa selama kita ada, Alkitab mencatat, bekerjalah dengan, tadi ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Nah, tenaga kita kayak apa sih? Ya, sekuat apa sih? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Dan mari kita mau belajar bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Maka Salomo mengajarkan 3 hal yang akan kita bahas pada pagi siang hari ini. Ya, kita pengkhotbah membahasnya. 3 hal yang perlu kita renungkan supaya kita bisa mampu mengelola pekerjaan kita dengan baik. Maka hal pertama di dalam ayat 7 yang tadi kita baca, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Jadi yang pertama adalah menikmati hasil pekerjaan. Nah, maksudnya apa sih menikmati hasil pekerjaan? Ternyata Tuhan memberikan kita satu pekerjaan, usaha, kegiatan apapun, maka kita juga akan mendapatkan penghasilan. Dan Alkitab mencatat, nikmatilah hasil kerja kita sesuai apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, mari kita mau belajar bagaimana cara kita menikmati hasil kerja. Seberapa penghasilan kita, seberapa yang kita peroleh saat ini, harus kita kelola dengan baik. Ya, bagaimana kita bisa menikmatin hasil kerja? Alkitab mencatat bahwa harus kita kelola. Ya, harus kita atur waktunya, kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat. Karena ternyata ada orang yang gila kerja, saudara. Kerja terus. Wah, istirahatnya bisa dibilang ya hampir gak ada. Sehingga ada seseorang bilang, wah saya udah 10 tahun ini nih, kerja dari pagi sampai malam, kerja sampai pagi sampai malam. Lalu saya tanya, wah hebat, berarti hasilnya apa? Kerja terus ya, tidak ada istirahat, tidak ada libur. Ternyata gak ada hasil, saudara. Gak ada hasil. Ya, inilah pergumulan saya. Nah, berarti orang ini tidak mampu mengelola apa yang dia kerjakan. Ya kan, rumah gak ada, mobil gak ada, motor gak ada, waktu istirahat gak ada. Wah, berarti tabungannya gede dong ya, gak beli apa-apa. Oh, ternyata juga gak ada. Aduh, jadi kamu 10 tahun lebih gitu ngapain aja? Katanya kerja dari pagi sampai malam, sampai tepar, katanya capek, nggak bisa kemana-mana lagi nih, udah kerja sampai tengah malam nih, sampai nggak tidur. Ya, kebetulan salah satu saudara saya tuh yang begitu. Saya jawabannya gampang aja, kamu bodoh. Udah, titik. Kenapa bodoh? Ya saya sih nggak mau kerja belasan tahun nggak ada hasil. Paling tidak ada sesuatu, benar ya? Artinya kamu tidak bisa mengelola. Artinya kamu kerja dari pagi sampai malam, sampai nggak tidur, kerjaan banyak, proyek banyak, ya orderan banyak. Terus kamu punya apa? Ya itulah pergumulannya. Lah ini gimana ya? Itu kita tanya Bu Gembala, konselingnya gimana tuh? Kamu bodoh, saya sih nggak mau begitu. Ya, apa yang kita kerjakan harus ada hasil.
Firman Tuhan mengajar kepada kita. Ya, kamu dikasih 1 talenta harus menghasilkan, 2 talenta harus menghasilkan, 5 talenta harus menghasilkan. Kalau enggak, diambil talentanya dan dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi menikmati hasil kerja itu wajar, ya. Kita sudah diatur bahwa kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, seperti Tuhan Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari, 1 hari istirahat. Itu contoh, ya, bahwa memang harus ada istirahatnya. Harus ada istirahatnya. Nah, kemudian menikmati hasil kerja. Apa Alkitab katakan? Yaitu mengucap syukur dengan posisi dan penghasilan yang diterima. Kita harus terus mengucap syukur. Mungkin sekarang kita baru kerja, ya kan, ya gaji masih kecil katanya gitu kan, baru mau mulai kerja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Kita tidak boleh melihat orang lain, kok enak ya dia ya, kok ini waduh enak dia ya, kerjaannya gak banyak tapi gajinya lebih gede. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Tuhan mau kita mengucap syukur dengan posisi saat ini dan penghasilan saat ini yang diterima. Lalu kemudian apa? Mengaturlah dengan baik. Ya, minggu lalu kita sudah diajarkan sama Ibu Gembala bagaimana mengatur keuangan yang sehat. Ya, mengatur masuk kita uang berapa, keluar berapa. Jangan kita keluarkan uang lebih banyak daripada uang yang masuk. Nah, ini jadi nggak benar. Yang katanya peribahasanya dikatakan lebih besar pasak dari. Nah, tiang saudara berapa besar? Tiangnya berapa tinggi, berapa besar, berapa lebar. Nah, jangan melebihi daripada itu. Kita harus menumbuhkan kapasitas kita. Tiangnya kita harus perbanyak. Kalau kita mau mengeluarkan yang lebih banyak, maka tiangnya harus lebih perbesar. Ya, harus lebih rajin kerja. Harus lebih sungguh-sungguh. Karena pada saat kita sungguh-sungguh rajin bekerja, maka Tuhan lihat, anakku ini ya rajin banget ya. Dia kelolanya juga rajin ya. Bayar perpuluhannya rajin ya. Wah, kasihan ini. Udahlah, ini gudangnya juga udah gak bisa tutup pintunya nih, kebanyakan berkat Tuhan. Dia lempar ke kita. Amin. Nah, itu. Jadi ilmu diberkati itu sebenarnya gampang Pak Epi ya. Gampang Pak Epi. Orang Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya kok. Gak susah buat dia cuman buka gudang berkatnya turunin ke kita. Gak susah. Yang penting kita harus mampu mengaturnya. Mengelolanya dengan baik. Mengelola pekerjaan kita dengan benar. Nah, Lukas 19 ayat 13 ini berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Berarti kan 1 orang 1 ya. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Namanya berdagang, maunya apa? Untung. Ada gak orang, aduh saya mau dagang nih Bu Gembala gitu, biar saya rugi. Ada gak tuh gitu? Gak ada ya, rada-rada tuh ya kalau ada yang begitu ya. Kan gak ada, saya mau dagang, saya mau bekerja, saya mau lakukan usaha saya supaya untung. Nah, kalau kita untung, yang diberkati siapa? Loh, kok jadi bingung ya? Yang diberkati siapa? Diri kita sendiri dan juga komunitas kita di gereja. Kita juga bisa memberkati gereja, setiap kegiatan gereja kita ikut, ya kan? Senang nggak? Senang pastinya. Ya, jadi seberapa yang dapat kita keluarkan, nikmatilah dengan hati bersyukur dan bersukacita kata Alkitab. Ya, jangan suka membeda-bedakan orang lain. Ya, dia mah enak. Posisinya udah tinggi, uangnya banyak. Kalau saya kan, nah ini Tuhan tidak suka. Ya, jadi Tuhan mau kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena memang kita sedang dipercayakan pada posisi itu. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan
sukacita, dengan bersyukur. Wah Tuhan terima kasih ya, masih sehat, ya kan, kita masih tangan kaki masih bisa sehat, masih bisa berkarya apapun bentuknya. Kami bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena melalui itu kita bisa berkarya, beraktivitas, bekerja, berusaha. Amin. Nah hal kedua saudara, bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik. Yang kedua ini luar biasa ya, ayat ke-8 dikatakan biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini luar biasa ayat ini. Jadi kedua adalah menjaga kesucian. Ini maksudnya apa sih? Nah maksudnya di mana kita berada, di tempat kerja, di tempat usaha kita, mungkin kita berdagang di pasar, mungkin kita melakukan sesuatu dimanapun, Tuhan mau kita jujur. Ini penting sekali. Kesucian di sini berbicara tentang kekudusan, kejujuran di dalam kita bekerja. Bekerjalah dengan kesungguhan hati, tanpa bersungut-sungut. Ya, kalau saya ingat waktu berapa tahun yang lalu perjalanan dengan Bu Gembala ke Israel tuh kita lewatin padang gurun ya, Bu Gembala ya. Wah itu medannya, saya baru nyadar loh. Padahal udah sekian tahun jadi pendeta juga, baca Alkitab terus, baru nyadar dengan mata kepala tuh, waduh ini medannya layak ini bangsa Israel bersungut-sungut, benar nggak? Layak ya, mereka bersungut-sungut kan waktu perjalanan ke tanah perjanjian, tapi layak loh kalau lihat medannya. Tapi tetap Tuhan marah, benar nggak? Tetap Tuhan marah. Tapi kita bilang layak nih medannya, berat banget, kalau mereka bersungut-sungut mah layak banget. Oh medannya kayak begini, bertahun-tahun, berpuluh tahun, tetap Tuhan marah saudara. Jadi ingat baik-baik, lagi kita bekerja nih, lagi kita berusaha, apapun usaha saudara, sekecil apapun usaha saudara, jangan bersungut-sungut. Senggol dulu kiri kanan, jangan sungut-sungut. Saya cuman pelayanan terima tamu, ya nggak usah lah cepet-cepet datang, ya kan? Nah, jangan bersungut-sungut. Waktu kita diberi kesempatan, ya dulu saya awal-awal nggak ngerti pelayanan, disuruh pelayanan, suruh ngapain ya? Ini aja sambut jemaat, salam jemaat. Oh itu mah saya bisa, cuman salam ya kan? Nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah salam-salam. Oh saya senang, datang cepat, saya senyum gitu kan ya, enak aja gitu salam. Nah, cuman itu ya kita senang-senang aja. Tapi apapun yang Tuhan percayakan jangan bersungut-sungut. Berat nih, capek nih, jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh tuh, capek nih aduh, ya udah gitu hujan, udah gitu badai, udah gitu macet, banjir, banjir mah sekali-sekali lagi, kalau macet tiap hari. Senang-senang aja ya. Saya kalau di Jakarta kena macet nih, wah radio saya kencengin, ikut nyanyi aja gitu, joget-joget sendirian di mobil, asik aja, ya kan. Jadi apapun kondisi saudara, jangan bersungut-sungut, tetap sukacita ya, tidak menginginkan sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita, yang bukan hak kita. Alkitab mencatat, jangan menginginkan barang orang yang dimiliki orang lain. Ya kita suka kadang-kadang iri gitu, kok dia punya ya, saya nggak punya ya, banyak yang begitu, benar nggak? Senggol dulu kiri kanan, kamu enggak kok, kamu enggak. Tapi enggak beda ya. Enggak salah. Kemudian kita menjaga kesucian kita, jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Karena semua sudah Tuhan atur. Tapi kita harus berusaha semaksimal
Mungkin, ya kan? Lukas 3 ayat 14 bilang begini. Prajurit-prajurit bertanya kepadanya tuh kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Waduh, ini benar-benar ya. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ini luar biasa, artinya apa? Walaupun kita ada kesempatan, walaupun gak ada yang lihat, tapi tetap kita menjaga kejujuran dan integritas. Maka hidupmu sampai tua sukacita. Karena kata Pak Presiden, gak ada sejarah. Benar gak? Gak ada sejarah masa lalu. Maksudnya apa? Ya kita santai aja hidup ke depan dengan keberadaan kita. Saya bersyukur berapa puluh tahun saya di dunia perbankan sampai hari ini. Saya harusnya udah pensiun, tapi masih dipakai. Kenapa? Karena saya puji Tuhan diprotek sama Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu yang akhirnya saya sesalin, yaitu korupsi. Walaupun tanda tangan saya laku waktu dulu, sekarang udah gak laku ya. Dulu laku, tanda tangan kredit keluar. Apa susahnya buat saya dapetin uang kayak begitu? Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ya, Roh Kudus proteksi saya. Sampai detik ini saya masih dipakai karena integritas. Ini penting. Walaupun nggak ada yang tahu, nggak bakal ada yang tahu. Bong saya punya otoritasnya kok. Saya tanda tangan keluar. Bahkan tiap hari saya bisa traktir orang makan dengan budget yang cukup tinggi. Tiap hari saya punya budget. Saya tanda tangan keluar dana. Tapi saya nggak lakukan. Kadang-kadang saya pikir ya dulu masih muda bisa makan enak-enak, kenapa nggak gua pakai tuh ya otoritasnya. Tapi saya nggak gunakan. Ya, puji Tuhan, Roh Kudus protek kita. Jadi dalam bekerja kita harus memiliki integritas yang tinggi, kejujuran. Ya, itu sebabnya Alkitab bilang gunakan pakaian putihmu. Ya kan, tetap hidup dalam kesucian, kekudusan. Jadi kita nggak perlu khawatir dalam hidup kita. Nah, kita bisa mungkin di tempat kerja nggak ada yang lihat nih, nggak ada yang tahu nih, ganti bon. Nah, semoga jemaat di tempat ini tidak ada yang demikian. Amin. Hidup dengan integritas. Karena berkat Tuhan tidak akan kemana-mana, nggak akan salah alamat, nggak ada. Ya, berkat Tuhan nggak ada yang salah alamat, nggak mungkin deh dia ke tetangga kita kalau memang itu buat kita. Amin. Ya, itu menjaga kesucian ini adalah penting di dalam kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya, saudara mungkin ada di antara saudara yang pernah lihat film Ghost. Ghost tuh yang dua orang pertemanan bekerja di sebuah bank, yang satu punya password untuk mindahin dana, tapi dia orang yang integritas jujur. Nah, temannya itu kurang baik, jadi minta passwordnya, ya karena dia mau ambil itu uang dari kantor. Nah, dengan keinginannya dia itu yang tidak jujur, dia sampai membunuh temannya supaya dia bisa buka dan memindahkan dana yang besar itu ke rekeningnya dia. Tapi apa mau waktu dia sudah bunuh temannya itu, ternyata temannya itu 1 hari sebelumnya passwordnya diganti. Jadi dia tetap tidak bisa buka, tetapi dia sudah membunuh temannya oleh karena keinginannya yang tidak jujur. Ya, itu film saya lihat berkali-kali, tetap aduh benar-benar ini istilahnya sudah punya posisi, sudah punya pangkat, masih tergiur dengan hal yang bukan haknya, bukan miliknya, ya, dan sampai membunuh temannya sendiri. Nah, jadi walaupun tidak terlihat, walaupun
ada kesempatannya. Ya, Tuhan mau kita tetap jaga kesucian kita di dalam bekerja, sehingga kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik. Amin. Nah yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik adalah memberi pekerjaan terbaik. Ya, ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi sekecil apapun yang saudara diberikan kesempatan untuk bekerja, kerjakan dengan sukacita, kata Alkitab ya, dengan gairah, dengan semangat, setia. Ya, walaupun hal kecil, setia. Dan itu akan memberkati saudara, ya. Matius 5 ayat 41 dikatakan gini. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Memberi lebih daripada yang diharapkan. Dalam pekerjaan kita, mungkin ada satu standar yang diharapkan oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, ada standar tertentu. Tapi ada baiknya tenaga kita masih ada nih, kita berikan lebih. Yang pada akhirnya juga akan kembali ke kita kok. Berkat hasilnya juga akan kembali ke kita. Atasan kita, pimpinan kita, atau siapapun akan melihat, oh ini orang kerja lebih baik dibanding yang lain. Jadi kalau ada kesempatan untuk naik pangkat, kesempatan untuk naik jabatan, kesempatan untuk naik gaji, kira-kira yang dipilih itu yang malas apa yang rajin sih? Udah pasti yang rajin, gak mungkin yang malas. Waktu dulu saya masih kerja di bank, saya masih muda, saya mendapat ranking branch manager terbaik pada saat itu, ya. Lalu company memberikan satu studi yang cukup mahal waktu pada saat itu buat 2 orang. Waktu itu catatannya bukan yang terbaik. Pokoknya ada budget buat studi yang cukup mahal dan intern gitu ya, untuk 3 bulan, yang cukup mahal untuk 2 orang. Ternyata terus dipilihlah yang paling jelek. Kenapa kok yang dipilih yang rankingnya paling bawah? Ya supaya dia belajar bisa naik. Lalu salah satu pemimpin dia bilang gini, salah. Maaf ya Pak ya, saya boleh berkomentar, ini adalah rapat pemimpin gitu kan. Yang sebenarnya yang boleh berhak mendapatkan pendidikan itu, kan pendidikan itu cukup mahal. Seharusnya diberikan kepada 2 orang yang terbaik, bukan yang terjelek. Dengan pikiran yang terjelek ini kalau dimasukin ke pendidikan dia bisa naik. Itu namanya bukan apresiasi dong. Kata ownernya ya, benar juga ya. Nah akhirnya jadi saya kedapetan masuk pendidikan. Wah senang sekali saya ya, dapat ijazah gitu kan. 3 bulan pendidikan yang intensif. Artinya kerja keras saya dapat apresiasi. Kembali lagi, bagi mereka yang kerja baik, yang kerja sungguh-sungguh, dia pasti dapat apresiasi. Nggak usah iri. Kita lihat aja kenapa dia dapat apresiasi. Ya jelas saja dia kerjanya rajin. Dia nggak setengah jam sekali ngopi, setengah jam lagi jalan-jalan, pegel gitu kan. Pegel nih, pinggang pegel, jalan dulu ya, keluar dulu. Enggak begitu. Ya, belum lagi balik setengah jam lagi, ngopi dulu dah, biar segar otak. Ya, kapan kerjanya? Ya kan? Saya sama tukang kalau di rumah tuh begitu. Ada jam ngopi, ada jam makan siang, ada jam istirahat sore. Di tengah-tengahnya itu nggak ada ya. Dikit-dikit ngopi, wah galak. Ya dikit-dikit ngopi, entar dikit-dikit pegel begitu kan ya, kapan kerjanya, kapan selesainya. Ya zaman dulu tuh saya kerja tuh paling cepat selesai, habis gitu saya nganggur, saya duduk aja. Ya waktu saya kerja di Bank Amerika tuh. Semua teman-teman ketawa. Saya nih nganggur nih, belum jam pulang. Saya mau bantuin departemen lain, nggak boleh. Saudara, ya dulu tempat kerja saya itu kita tidak boleh lewat dari departemen lain ya, Bu Gembala ya.
nggak boleh karena ada kerahasiaan, tapi saya boleh. Ya, hanya saya yang boleh. Makanya saya dikenal sebagai ini anak buah bandel. Tapi bandelnya positif. Jadi saya bantuin yang lain tuh. Sekalian saya belajar. Nah gimana dong setelah 10 tahun saya nggak mampu? Ya orang saya belajar, saya bantuin orang. Ya nggak digaji kan? Karena saya udah selesai kerjaan saya. Nah jadi saya dapat apresiasi nggak? Dapat dong. Nah itu sebabnya kita harus kerja sungguh-sungguh. Ini ada satu cerita sebagai penutup. Mungkin sudah pernah dengar seorang tukang. Ya. Tukang ini sungguh-sungguh tukang yang kualitas. Dia kalau bangun rumah itu pasti wah keren, berkualitas tinggi. Jadi dia selalu ditugaskan untuk ngebangun rumah yang mewah-mewah. Itu dia kerja sama si bos ini sudah 40 tahun lebih. Dan diakuin, wah hasil kerjanya top. Ya, tapi setelah kerja puluhan tahun itu dia sudah mulai lelah, sudah mulai usia, capek, dia mau pensiun. Jadi dia menghadap bos, udah saatnya saya pensiun, katanya gitu. Oh, waduh, iya ya, usia udah lanjut, udah capek, boleh. Wah, dia dikasih uang jasa besar. Ini ya, bonus karena setia, kerja setia dan kerja sungguh-sungguh dan menghasilkan karya yang bagus-bagus sehingga dia dapat bonus uang jasa yang besar. Wah, dia mau pensiun, senang sekali. Tapi bosnya bilang gini, ada satu permintaan. Wah, apa bos? Sebelum Anda pensiun, di sana ada lahan kosong. Saya minta Anda membangun satu rumah sesuai dengan gambar Anda. Bahan bangunan ada, tinggal pilih mau yang mana, yang terbaik silahkan, tanpa budget, tanpa dikasih budget, bebas. Waduh, udah capek ya, suruh bangun satu rumah lagi. Ya udahlah, bos minta ya kan. Akhirnya dia kerja asal-asalan aja, toh mau pensiun. Berapa banyak kita bekerja mendekati pensiun, kita kerja asal-asalan. Ah toh 2 bulan lagi saya udah pensiun, aduh ngapain sih, ya santai-santai aja lah, ngopi-ngopi gitu ya. Jadi dia berpikiran begitu, toh saya sebentar lagi juga selesai bangun rumah ini, saya pensiun. Jadi dia asal-asalan, saudara. Selesailah rumahnya, kunci dia serahkan, bos rumah seperti bos suruh saya bangun sudah selesai, ini kuncinya. Diterimalah sama bos. Lalu bosnya bilang, terima kasih atas jasamu selama sekian puluh tahun, hasil kerja luar biasa, maka rumah ini buat Anda. Nyesel gak? Nyesel, dia pingsan langsung itu tukang ya. Kalau padahal dia gak ada dikasih budget loh, bebas ya, bahan bangunan yang terbaik silahkan ambil. Kalau dia sungguh-sungguh saja, artinya dia akan mendapatkan satu rumah yang mewah, luar biasa. Nah jadi kita jangan hitung-hitungan. Kerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan sama kita pada saat ini. Kerjakan sebaik-baiknya. Jangan bersungut-sungut. Dan jaga diri, tetap jujur. Punya integritas, walaupun orang tidak melihat. Walaupun tidak ketahuan. Maka nanti masa tua kita akan bersyukur bahwa selama kita kerja, kita sudah bekerjakan dengan takut sama Tuhan. Kita jujur, kita berintegritas, walaupun orang lain tidak akan tahu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dulu satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dulu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya.
kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu bagi kami, supaya kami tetap memegang integritas, tetap mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tanpa bersungut-sungut. Kami percaya jika kami setia dalam perkara kecil, maka Engkau akan berikan kami perkara yang lebih besar. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami, melalui karya-karya kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami. Biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus tetap memimpin kami dan terus memberikan kami arahan, memberikan kami jalan kemana kami harus melakukan tugas pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau Tuhan senantiasa menjadi saksi supaya kami adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas umat-Mu, dan kiranya umat-Mu ini boleh menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak yang diberkati. Puji Tuhan. Saudara, ada 3 hal tadi dikatakan. 3 hal untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Apa saja? Yang pertama, menikmati hasil. Yang kedua, yang ketiga, iya, saudara, nomor 1 dan nomor 3 itu berlaku bagi semua orang. Nomor 2 itu ciri khas anak-anak Tuhan. Menjaga kesucian. Menjaga kesucian membuat kita gak sembarangan untuk menikmati hasil. Tidak kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Menjaga kesucian yang membuat kita juga bekerja untuk hal yang baik. Bukan bekerja untuk hal yang melanggar undang-undang. Ya, itu luar biasa. Komplit ya jadinya ya. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, berkat Tuhan akan mengalir. Benar. Orang gak usah Kristen aja kalau kerja
Sungguh-sungguh berhasil kok. Apalagi anak-anak Tuhan. Ya, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Yang penting jaga kesucian. Ya, pakaian putih dan apa tuh? Minyak harus ada tetap di kepala. Itu berarti pengurapan Tuhan ada atas kita. Puji Tuhan. Ya. Oke, mari kita akan tutup. Setelah doa berkat nanti ada pengumuman singkat dari Cindy tentang ulang tahun gereja kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib. Yes. Ajaib. Kami memuji. Haleluya. Ibadah kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Amin. Kiranya ibadah kami menyukakan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan oleh karena kebanjiran Tuhan. Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Pelihara mereka ya Bapak. Keluarga Pak Hendrik, keluarga Pak Danang, Tuhan pelihara. Kiranya dilindungi dari sakit penyakit. Tuhan melindungi ya Bapak. Dijauhkan dari segala virus-virus penyakit. Mereka terpelihara secara sempurna. Tuhan tolong mereka ya Bapak. Dan Tuhan berkati semua umat-Mu yang saat ini beribadah Tuhan. Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu. Kau berkati pekerjaan anak-anak-Mu ini. Berkati keluarga mereka. Berkati studi daripada anak-anak mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dijauhkan mereka dari segala cobaan, malapetaka dan bahaya. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan melindungi. Baik mereka masuk maupun keluar rumah. Tuhan melindungi. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita serukan bersama. Amin. Amin. Saudara duduk sebentar. Nanti saudara Cindy akan berikan pengumuman. Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan memberikan pengumuman sedikit tentang ulang tahun gereja kita di tempat ini. Puji Tuhan,
dalam menghitung hari ke depan kita akan berulang tahun ke-25. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus pelihara kita selama 25 tahun untuk gereja ini. Nah, untuk acara kita HUT GBI Gading Serpong kita mulai hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 5 sore di tempat ini. Tidak ada siaran Zoom ya Bapak Ibu, nanti kita akan semuanya onsite di sini dan kita ada berbagai kegiatan, ada tukar kado minimal 25.000 sesuai dengan tahun kita minimal 25.000, boleh lebih. Nah, ada catatan, jangan hanya karena tidak bisa membeli kado tidak datang ke gereja. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Nah, dress code kita bisa pakai baju silver ataupun abu-abu. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jangan sampai jadi mengurangi sukacita kita, amin. Haleluya. Nah, ada kegiatan yang kedua, kita akan ada donor darah Bapak Ibu. Nah, donor darah ini nanti akan diumumkan kembali di minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang mau donor darah bisa kontak personnya ke Kakak Esther, ke saya atau ke Cipriski, pemain keyboard kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang mau donor darah boleh mendaftar dari sekarang sampai nanti pada hari hanya. Boleh lewat WA, nanti boleh ditanya WA-nya mana, nanti mau didaftarin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa di minggu depan. Haleluya. Ke saya, ke Kakak Esther dan ke Cipriski. Minggu depan diumumkan kembali untuk pelaksanaannya. Terima kasih untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.